Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya yaitu roasting senapan. Nah, untuk roasting senapan itu salah satu video yang saya angkat di akun YouTube channel saya itu untuk mereview part-part senapan yang memang dia mempunyai kekurangan ya, atau mempunyai permasalahan dari awalnya. Jadi si minusnya ini atau si permasalahan pada partnya ini, part senapannya ini itu bukan timbul dari si pengguna, tapi dari si pengrajinnya, seperti itu ya. Makanya nanti setiap part-part senapan yang saya temukan bermasalah itu akan saya buatkan video roastingnya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk video roasting itu bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina juga bukan, hanya untuk sebagai perbandingan saja, terus motivasi, terus untuk ya supaya ya kalau bisa sih si pengrajinnya nanti bisa melihat seperti itu. Jadi nanti si produknya ini bisa sedikit direvisi lah, diperbaiki seperti itu ya. Oke. Jadi yang akan saya roasting di sini itu adalah peredam senapan ya. Nah, untuk peredam ini mau laras yang sepresisi apapun bubutannya, kalau memakai peredam yang seperti ini itu pasti tidak akan pas. Si Mimis pasti ngacak deh. Nah, seperti apa peredamnya yang bermasalah? Tapi sebelum itu saya akan membahas seperti ini, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman ketika melihat video saya ini akan timbul pertanyaan seperti ini. Makanya kalau beli peredam itu yang mahalan sedikit seperti itu. Jadi supaya bagus, atau beli peredam itu yang impor, jangan yang lokal seperti itu ya. Oh, tidak juga. Jadi seperti ini loh teman-teman. Yang lokal pun kan bagus. Jadi seperti ini. Saya jelaskan dulu ya sebelum saya roasting. Jadi ini kan barang. Nah, dari satu barang, anggaplah barang, itu dari sebuah barang itu melekat dua. Pertama, dia ada fungsi. Yang kedua, dia ada kualitas. Ada kualitas ya. Maaf. Nah, fungsi ini tidak terikat dengan harga. Dia tidak terikat dengan harga. Ya. Jadi mau harga berapapun, fungsinya harusnya tetap sama. Ya. Tapi kalau kualitas ini jelas dia terikat dengan harga. Ya. Teman-teman beli yang murah dengan yang mahal, tentu kualitasnya berbeda. Tapi kalau untuk fungsi, teman-teman mau beli yang murah atau yang mahal, itu fungsinya tetap sama. Contoh teman-teman membeli sandal ya. Teman-teman beli sandal yang harganya 1 juta dengan harga sandal jepit yang cuma 15.000 seperti itu. Itu pasti fungsinya sama. Yang kita dapat itu sandal itu kan satu pasang kanan dan kiri. Tidak mungkin mentang-mentang kita belinya yang harga murah yang 15.000, dapatnya kanan semua atau kiri semua, kan tidak. Cuma emang kualitas nanti beda harga sandal yang 15.000 dengan harga yang 1 juta seperti itu ya. Jadi paham ya. Nah, sama nanti peredam juga. Peredam itu kan dia fungsinya ya, fungsinya harus sesuai nanti. Mau berapapun harganya dia fungsinya harus sesuai. Nah, tapi untuk kualitas saya sendiri tidak akan mengklaim lah. Saya sendiri tidak akan protes untuk kualitas. Tentu nanti ada harga, ada kualitas seperti itu ya. Tapi untuk fungsi harusnya sama. Nah, di video roasting, tiap video roasting itu ketika fungsi satu barang itu ternyata tidak pada fungsinya, maka saya akan buatkan video roastingnya seperti itu loh teman-teman. Jadi ingat ya, ini bukan masalah harga, ini bukan masalah impor ataupun lokal. Jadi ini masalahnya di fungsi barangnya. Oke, lanjut. Nah, ini saya banyak beli peredam. Pertama ya karena saya eksplor mana yang lebih senyap, mana yang lebih bisa lebih saya upgrade lagi supaya lebih senyap seperti itu ya. Dan kemarin ceritanya saya beli ini peredam ini ya. Saya tutup mereknya. Tutup teman-teman yang tahu ini merek familiar lah. Nah, seperti ini ya. Nah, saya beli banyak. Nah, yang dua itu mereknya sama. Ini sama ya. Nah, dua-duanya ternyata seperti ini. Nah, oke, saya buka. Saya buka salah satunya saja. Nah, ini ya. Nah, ini merek saya tutup. Ini mereknya saya tutup ya.
Nah, karena yang saya mau roasting itu bukan merek, tapi fungsinya. Nah, ini peredamnya. Ini peredam ini walaupun dipakai di laras yang presis sekalipun dia tidak akan lurus, tidak akan center ke laras. Nah, saya bahas untuk kualitasnya sendiri. Nah, kualitas saya tidak akan protes masalah kualitas karena ini kan harganya murah. Nah, ini kan ya. Nah, di sini ada, wah ini bekas coak-coak seperti ini. Nah, ini kan tidak rapi seperti ini. Ini saya tidak akan berkomentar masalah itu. Ini kan ini masuknya ranah kualitas. Harga murah kok minta kualitas bagus kan tidak ya. Terus tidak senyap juga ya karena kualitasnya kan. Oke. Tetapi fungsinya tidak pada fungsinya. Saya buka seperti ini. Nah, jadi dua-duanya antara peredam yang ini dan yang ini itu bermasalah. Nah, masalahnya ini nih. Nah, teman-teman langsung bisa menebak ya apa yang masalah apa nih yang ada di peredam nih. Ternyata dia lubang untuk derat larasnya miring. Nah, itu ya. Jadi walaupun nanti laras teman-teman itu lurus ya, si bubutannya itu kalau pakai peredam yang seperti ini, nah pasti dia akan melenceng. Ini pasti akan nabrak kalau seperti ini. Ini kan bahan ancuran ya. Saya tidak akan berkomentar masalah kualitas ya. Wajar lah harga murah dapatnya seperti ini, yang bahannya seperti ini ya, yang di ancuran, yang nanti dicetak kan bukan bubutan yang seperti ini ya. Tapi loh, kalau seperti ini fungsinya akhirnya berkurang seperti itu. Nah, ini yang saya sayangkan ya. Jadi fungsi peredam ini tidak pada fungsinya akhirnya. Ya. Kalau tidak senyap sih wajar, itu masuknya kualitas. Terus kalau kita dapatnya produknya yang agak cacat-cacat sedikit seperti ini ya itu wajar. Tapi kalau sudah ranahnya seperti ini masuknya ke fungsi. Nanti fungsi peredam itu sudah hilang seperti itu. Jadi ini sudah tidak terpakai. Nah, saya belinya dua. Kalau yang ini aman nih yang dua. Nah, ini juga aman. Nah, ini kan rapi dia deratnya di tengah. Itu ya. Coba saya ukur deh. Ntar saya ambil sigmat. Oke, saya ukur ya. Mana tadi? Nah, ini tutupnya. Ini yang bagian ke laras ya. Nah, yang sebelah sini kan dia agak tebal ya. Saya ukur. Berapa? 10,2. Ya, dinding sebelah sini 10,2. Nah, kita ukur dinding sebelah sini. 8,3. Nah, itu ya. Nanti ini kalau dipasang di laras nanti seperti ini tuh teman-teman. Jadi anggaplah ini lubang laras, lubang alur itu ya. Nanti kan kelihatan. Untuk cara melihat alur ya, nanti teman-teman bisa lihat video saya yang ini di cara menyetel peredam supaya lurus. Nanti ada caranya di sini. Nah, misalkan ini alur. Nanti kalau si dudukan laras itu seperti ini ya, peredam itu ya. Nanti si peredam ini lubang laras, nanti lubang peredam itu seperti ini loh. Nah, seperti itu kalau kita lihat dari ujung peredam nanti. Walaupun dikikis yang sebelah sini nanti kan di video ini kan nanti juga saya caranya nanti dikikis untuk cara meluruskannya. Tetap saja nanti si peredam itu miring. Nah, itu ya. Jadi saran saya nanti untuk khususnya untuk pembuatnya lah ya. Saya juga teman-teman bediler semua mendoakan semoga produk-produk Indonesia khususnya itu bisa terus eksis. Jadi jangan vakum, bisa terus berkembang. Tapi jika fungsinya tidak diperbaiki seperti ini, yang saya khawatirkan nanti para pembeli atau kita yang hobi senapan itu akan beralih seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita belak-belakan buka mereknya ini kan. Terus teman-teman nanti nonton, wah merek itu jangan dibelilah. Kan padahal tidak juga ya. Mungkin ini pas waktu pembuatannya mungkin agak sedikit kurang inilah, kurang diperhatikan. Untuk beberapa cetakan mungkin seperti ini. Akhirnya tapi dua-duanya juga seperti ini. Yang peredam saya juga ya, ini fotonya. Nah, itu ya. Ini kan dia miring semua dua-duanya.
Nah, tapi jika fungsinya nanti diperbaiki dan bagus lagi, ya saya alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman nanti kalau bisa untuk mereview itu ya, mereview apapun produk, khususnya produk Indonesia, nanti jangan langsung diperlihatkan ininya lah. Kalau memang di YouTube ya, kalau memang mau apa, mau memperlihatkan mereknya langsung ke pengrajinnya. Jadi kita belajar dewasa ya, jangan langsung apa-apa di publik seperti itu. Karena kan mereka juga usaha seperti itu kan. Kalau kita menjatuhkan hanya gara-gara satu atau dua produk dia yang cacat seperti itu, padahal yang lainnya benar, yang lainnya bagus, presisi, kan itu tidak enak juga kita. Nah ini, nah, kenapa tidak diretur? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Untuk saya sendiri, untuk harga-harga segini, tidak saya retur ya. Saya biarkan saja, tidak apa-apa. Yang ini kan masih terpakai, yang ini. Nanti saya bisa buat apa? Buat jagalan. Karena kadang teman-teman itu kan ada tutup sebelah sini yang rusak, nanti kan bisa saya ambil kan ininya. Nah, saya buat jagal nanti. Nah, pipanya ini kan bisa saya pakai lagi untuk ini. Nah, dalemannya ini nanti bisa saya pakai juga. Nah, itu ya. Jadi teman-teman pas waktu mau membeli apa peredam, saran saya memang pilihlah yang mahal lah. Terutama yang CNC ya. Ya, karena ya kalau yang tidak CNC seperti ini, dia resikonya seperti ini. Nah, kalau memang teman-teman beli di marketplace, di online, itu kan ada fitur untuk apa pengembalian barang. Nanti memang kesalahannya dari penjualnya atau dari ininya ya dari si sellernya, nanti teman-teman bisa mengajukan klaim lah. Nah ini ya. Jadi kalau seperti ini tidak, ini fungsinya udah hilang, si peredam ini sudah tidak ada fungsinya. Nah, yang lainnya tetap masih bisa dimanfaatkan. Nah itu saja ya mungkin untuk video roasting kali ini. Dan untuk video roasting yang selanjutnya dan seterusnya, nanti kalau jika ada saya menemukan beberapa part senapan yang memang ada permasalahan fungsinya tidak pada fungsinya, nanti akan saya buatkan video roastingnya lagi ya. Oke, terima kasih.